Oke, sekarang kita lanjut ke berkenalan dengan REST API ya, teman-teman. Jadi yang pertama di sini adalah API-nya dulu ya. API itu sebetulnya singkatan dari Application Programmer Interface ya. Jadi API itu sebuah singkatan ya. Nah, di sini kamu kasih contoh kasusnya ya terkait API. Kita biasanya suka nemu ya sebuah aplikasi kita bisa login ya menggunakan akun dari Google, Facebook atau Twitter ya atau akun lainnya lah. Nah, itu bisa disebut dengan API juga ya. Karena secara nggak langsung kita minta tolong ke Google, Google aku mau login ke website ini pakai akun Google dong. Jadi kurang lebih API itu seperti itu ya. Kalau misalkan teman-teman mau tahu gambarannya yang di real life sesungguhnya seperti apa. Khususnya di kasus aplikasi ya. Kemudian ada juga pengiriman paket di toko online yang beragam. Kita tahu di sini bahwa kalau misalkan kita sering belanja online, biasanya pilihan kurirnya ada banyak ya, nggak cuma satu ya kalau sekarang ya. Dan malah kadang bisa diatur sama penjualnya gitu loh. Nah, ini juga termasuk salah satu API ya, bentuk dari API yang udah jadi ya. Jadi secara nggak langsung, toko online yang kita pakai bisa dibilang bekerja sama atau minta tolong juga ya. Kayak analogi tadi, ketika kita login menggunakan akun Google ya, sama kasusnya gitu loh. Sama-sama minta tolong gitu loh. Kurir A, tolong dong. Ini ada orang beli barang dari pedagang ini, dia mau ngirim paket gitu. Nah, itu bisa dibilang seperti itulah. Itu contoh bentuk API yang jadi dalam sebuah aplikasi ya. Kemudian ada lagi, satu akun bisa login di aplikasi yang sama pada komputer, tablet, atau smartphone. Nah, ini contohnya kayak misalkan game favorit yang terkenal lah. Game yang aku mainin lah, Yu-Gi-Oh! Master Duel atau nggak Genshin Impact ya. Genshin Impact itu kalau nggak salah ada kan ya, versi PlayStation-nya ada, versi laptopnya atau komputernya ada, versi HP-nya juga ada kan di smartphone ya. Nah, itu bisa dibilang juga sebagai bentuk API jadinya ya. Jadi, aplikasi komputer, dia menghubungkan ke servernya Hoyoverse ya, atau server Konami kalau Yu-Gi-Oh! Master Duel, untuk akses akun kita gitu loh. Progress akun kita udah sampai mana. Jadi gambaran API-nya itu kurang lebih seperti itu ya. Ada satu hal yang nggak kelihatan di mata kita, itu membuat kita terhubung dengan server utamanya gitu loh. Kurang lebih gambarannya seperti itulah ya. Ini untuk contoh kasus dalam segi bentuk aplikasi ya. Ini kalau misalkan dalam kasus dunia nyata, kalau mau kita analogikan ya, kasus yang paling gampang dan sering banget kita lakukan sebetulnya salah satunya adalah kayak kita meminta sesuatu ke orang gitu loh. Contoh kasus di bank deh. Contoh kasus di teller bank deh ya. Kita datang ke bank, ya kan, kita mau register, kita mau ngambil duit jumlah banyak, kita mau nabung, itu kan kita nggak melakukan sendiri kan, ada customer service-nya. Nah, customer service-nya itu bisa dianggap sebagai API-nya. Kemudian, segala macam data, apa segala macam gitu ya, administrasi, dan lain sebagainya, itu bisa dianggap sebagai request-nya. Dan penyimpanan mereka itu bisa disebut sebagai servernya. Ya, ini kita masuk ke diagram yang di bawah ya, gambaran sederhananya ya. Jadi, pengguna pasti mengirimkan request dulu. Ya, kita pakai contoh analogi yang gampang tadi aja ya. Kasus kayak di bank ya, ke teller bank gitu ya. Jadi, kita mengirimkan request ke customer service-nya. Nanti, customer service-nya mengantarkan request itu ke servernya gitu loh. Ya, entah request-nya itu kita ngisi form, ngasih duit, kalau misalnya kita mau nabung gitu ya, atau tanda tangan, dan lain sebagainya. Nanti, di server akan diolah lagi request yang kita kirim, dikembalikan berupa respon, atau hasil dari request yang kita minta tadi ke customer service tadi yang nganterin request kita tadi. Karena customer service ini bertindak sebagai API ya. Jadi dia yang bolak-balik di kantor itu kan. Kita duduk manis aja, nungguin. Begitu proses request dan responnya selesai diolah di server, kemudian dikembalikan ke API atau kembali ke customer service, nanti customer service akan kembalikan lagi ke kita. Ya kan? Entah respon berupa, oke, Bapak sudah bisa menabung di sini. Atau oke, proses menabung sudah selesai, ini buktinya. Nah, itu bisa dibilang responnya dari request yang kita kirim. Atau dari permintaan yang kita kirim ke customer service bank teller tadi. Itu contoh sederhananya ya, cara kerja API ya. Mudah-mudahan teman-teman paham nih. Jadi gampangnya, kita minta tolong ke customer service mengolah permintaan kita. Kalau misalkan oke, dia bakal lanjut ya ke pihak belakang panggungnya, atau bisa dibilang orang dalamnya lah ya, orang manajemennya. Lalu setelah proses yang di server atau orang manajemennya selesai, dia akan mengembalikannya lagi ke customer service kita. Ketika sudah oke, dari customer service kita juga akan dikembalikan lagi ke kita ya. Jadi gampangnya seperti itu analoginya. Kalau misalkan mau diambil analogi di dunia nyata. Tapi kalau misalkan contoh kasus real life-nya di aplikasi yang udah jadi gitu ya. Ya contohnya ini ya. Satu akun bisa login di aplikasi yang sama pada komputer, tablet, smartphone, kemudian di toko online ya. Ada banyak sekali pengiriman kurirnya ya, beragam, nggak cuma satu. Kemudian juga kita bisa login di aplikasi tertentu menggunakan Google, Facebook, dan Twitter account. Kita lanjut, berkenalan dengan REST API. Tapi kita harus tahu dulu, REST-nya itu dulu ya. Jadi REST itu singkatan dari Representational State Transfer. Aduh, mudah-mudahan bahasa Inggrisnya nggak jelek nih. Intinya ini ya, Representational State Transfer, atau sering disebutnya REST.
ya, adalah salah satu arsitektur dalam mengembangkan API. Jadi bisa dibilang REST ini sejenis kayak MVC lah. Dia itu sebagai struktur atau arsitekturnya dari sebuah pengembangan software, kurang lebih seperti itu. Tapi khususnya REST ini untuk mengembangkan API. Kemudian, API yang menggunakan arsitektur REST itu disebutnya REST API. Di sini sebenarnya udah kelihatan sih ya, jadi bisa dibilang API itu, kalau kita balik ke slide sebelumnya, ya penghubung ya antara pengguna dengan servernya. Kemudian REST adalah sebuah arsitektur pada API atau pada pengembangan API ya. Jadi kalau misalkan nanti suatu saat teman-teman ditanya apa perbedaan API sama REST API, yaitu REST API adalah API yang menggunakan arsitektur REST, sementara API adalah penghubung antara aplikasi dengan server. Atau bisa dibilang user dengan server juga boleh. Intinya API itu sebagai penghubung lah ya. Satu lagi, sementara API yang menerapkan arsitektur REST dan sepenuhnya mengikuti prinsip REST, maka disebut RESTful API. Ya, jadi ada satu istilah lagi yaitu RESTful API. Kalau tadi REST API, memang dari segi arsitekturnya, API itu mengikuti REST gitu loh. Tapi belum tentu semua API mengikuti prinsip dari REST tersebut gitu loh. Kadang mungkin ada beberapa hal yang harus mereka lakukan sehingga mereka nggak sepenuhnya mengikuti prinsip dari REST tersebut. Nah, itu nggak bisa disebut RESTful API. Ada kalanya seperti itu. Yang disebut RESTful API adalah API yang betul-betul mengikuti prinsipnya REST. Dari segi aturan, dari segi tata cara, dan lain sebagainya. Dia benar-benar patuh dengan aturan REST. Jadi ada 3 istilah ya di sini. Ada API, REST API, sama RESTful API. Dan tiga-tiganya itu berbeda. Ya meskipun REST API sama RESTful API bedanya dikit doang ya. Tapi tetap itu adalah 3 hal yang berbeda. Jadi bisa kelihatan ya perbedaannya ya. API adalah penghubung antara user dengan server. REST adalah arsitektur pengembangan API. REST API adalah API yang menggunakan arsitektur REST. RESTful API adalah API yang menggunakan arsitektur dan mengikuti prinsip REST secara sepenuhnya. Jadi teman-teman udah bisa membedain ya, API itu apa, REST API itu apa, REST itu apa, RESTful API itu apa. Jadi suatu saat nanti kalau misalkan ditanya, mungkin ya iseng gitu kan pas lagi wawancara kerja ditanya gitu, minimal teman-teman bisa jawab. Ya aku juga nggak tahu sih ini sebetulnya benar atau enggak, cuman ya aku baca-baca dari artikel internet, kebanyakan sih jawabnya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan salah ya, atau ragu dengan yang aku tulis di sini, teman-teman bisa cari sumber lain aja. Tapi gambarannya kurang lebih perbedaannya seperti ini. Perbedaannya API dengan REST API. Ya, kita juga udah berkenalan juga dengan API. Dan satu hal lagi, sebetulnya arsitektur pengembangan API itu nggak cuma satu ya, ada banyak. Ada REST, ada SOAP, ada WebSocket, dan lain sebagainya. Aku nggak tahu itu beneran arsitektur atau bukan, tapi yang jelas masih ada cara lain gitu. Kita nggak harus selamanya membuat API dengan REST saja, tapi ada juga hal lain yaitu SOAP, WebSocket, kemudian GraphQL. Tapi nggak apa-apa, itu mungkin teman-teman bisa belajar sambil berjalan ya. Jadi minimal tahu dulu cara kerja REST API atau RESTful API ya. Nanti baru teman-teman cobain cara lain selain REST. Jadi kita bakal lanjut ke bagian HTTP ya di video selanjutnya.